Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan bahasan soal UTS tahun 2020 yang kelas B1. Ya, yang soal selanjutnya. Jadi soal pada kelas B1 ya tahun 2020 ini terdiri dari 4 nomor. Ya, nomor 1 dan 2 sudah saya bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya saya akan bahaskan soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3 ini kaitannya dengan nomor 3 ini bisa dikaitkan dengan teorema divergensi, sedangkan yang nomor 4 ini ya bisa dikaitkan dengan teorema curl seperti itu. Oke, nah, selanjutnya saya bahas nomor 4 terlebih dahulu di sini. Ya, oke, di sini ada apa namanya? Piramida, ya, sebuah piramida yang dibatasi oleh medan vektor V sama dengan x kuadrat z min, ya ini V, ya, x kuadrat z min 2i tambah x plus y min z j dikurangi x y z pada arah k. Nah, pertama kita tuliskan dulu ya bahwa V itu sama dengan x kuadrat z min 2 pada arah i ya ditambah x plus y min z pada arah G min x, y, z pada arah K. Seperti itu. Oke, yang ditanyakan adalah hitunglah integral lipat dari ini. Ya, menghitung ya. Nah, hitung integral lipat ya dari integral ya curl V didotkan dengan pada arah n ya d sigma. Ini ada pada arah n. N itu arah yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kita bisa menghitung ini, ya kita bisa sederhanakan problematika ini menggunakan teorema Stokes atau teorema curl. Di mana teorema Stokes ya, teorema Stokes ya, teorema Stokes itu ya perumusannya teorema Stokes itu perumusannya ya integral lipat ya dari itu tadi ya curl V dotkan dengan n ya d sigma ya, di mana d sigma ini elemen surface ya, d sigma ini elemen surface atau elemen permukaan ya, di sama dengan integral tertutup ya dari d sigma itu dikalikan v dot d dr ya, karena dr-nya adalah elemen garis seperti itu. Jadi teorema Stokes menyatakan bahwa untuk rotasi V pada elemen luasan sigma itu bisa kita persempit jadi integral pada elemen garisnya seperti itu. Nah, sudah. Di sini ada 4 titik di sini ya. Di sini ada 4 titik dari titik 00 ya, titik 00 ya, titik 02, titik 20, titik 22. Seperti itu. Nah, lebih mudah kita gambarkan lagi piramidanya sebagai berikut. Nah, saya gambarkan lagi piramidanya. Piramidanya saya tuliskan lagi ya. Nah, piramidanya saya gambarkan lagi di sini. Semoga bisa dipotong. Oh, tidak bisa ternyata. Sudah. Ya. Oke, sudah. Berarti kita perlu hitung satu-satu di sini. Nah, titik 00 itu di mana? Ya, titik 00 itu di sini. Ya. Ini titik 00, kita asumsikan titik 00 adalah titik A. Ya. Titik 00 itu adalah titik A. Di sini titik A. Ya kan? Nah, ini titik A. Lalu 02 ini titik B. Ya. 02 itu di mana? Di sini. Titik B. Nah, lalu 20 ini ya,
Lalu 20 di mana? Ya, 20 ini misalkan titik C, ya, 20. Apa namanya? Oh, maaf. Ini B itu bukan di sini, ya. B itu di sini, ya. Karena X-nya 2, Y-nya 0. B di sini. Lalu titik C itu di mana? Di 20. Ya. C itu di 20, di sini. Nah, di C di sini. Lalu 22 di mana? Ya, 22 di sini. Nah, D di sini. Nah, ya kan? Oke, yang pertanyaannya, ya, hitunglah ini integral ini terhadap 4 permukaan miring piramida, ya, dengan parameter yang berada XY dengan titik sudut masing-masing sini, ya. Di mana titik puncak piramida di 1, 1, 2, ya. Titik puncak piramida di 1, 1, 2. Sudah, kan? Oke, selanjutnya kita bisa hitung nih di sini. Bisa hitung nih. Oke, udah. Nah, tadi kita bisa hitung di sini. Yang pertama, perlu kita hitung dari 00 ke 20. Ya, 00 ke 20. Nah, oke, ya 00 ke 20. Nah, berarti yang pertama, ya, yang perlu kita hitung itu apa namanya? Kan karena integralnya sekarang sudah menjadi integral garis, berarti yang kita batasnya itu berupa sebuah titik, ya, dari 00 ke 20. Nah, 00 ke 20 itu dari mana ke mana? 00 ke 20. Ya, 00 ini, ya, ke 20. Berarti dari A ke C. Ya, kita bisa gambarkan ini. Dari A ke C di sini. Nah, ini A ke C ini. Ya. Berarti apa yang bisa kita lihat dari garis itu dari 00 ke 20? Yang bisa kita lihat bahwa di sini, ya, di sini X dan Y-nya sama maaf, nilai Y-nya sama-sama 0. Nah, sama-sama 0. Maka kalau kita turunkan DY juga tidak berarti apa-apa, juga 0. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ya formulasinya jadi lebih sederhana. Kita bisa gunakan yang luas kanan ini saja. Ya, berarti, ya kan, integral, ya V-nya apa? V-nya itu sama dengan, ya, X kuadrat Z min 2 I tambah X plus Y min Z pada arah C dikurangi X, Y, Z pada arah K. Nah, kan, ini didotkan dengan DR, ya. DR-nya, ya, DR-nya itu kan sama dengan, ya, dx I, ya, ditambah dy J, ya, ditambah dz K. Nah, ini formulasinya. Nah, ini sama dengan apa ini? Ini integral dari, ya, integral dari V dot D dr. Nah, kita rumuskan dulu secara umum, ya, seperti itu. Nah, berarti ini integral, ya, V dot dr itu sebenarnya bisa dinyatakan jadi integral, ya, x kuadrat z min z dx, ya, ditambah X plus Y min Z dy, ya, ditambah, ya, dikurangi, maksud saya, ya, dikurangi, ya, ya, X, Y, Z, D, dz, ya, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan perumusan yang ini secara umum ini. Nah, ini belakangan saja, ini belakangan saja. Nah, ini belakangan saja, ya. Jadi kita buat formalisasinya terlebih dahulu biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Ya, oke. Udah, kita lanjutkan. Nah, udah, pertama dari itu, dari 00 ke 20, ya, alias dari A ke C. Ya, dari A ke C yang bisa kita lihat itu apa? Bahwa Y-nya sama-sama 0, berarti dy-nya 0. Maka integral V dot dr bagaimana bentuknya? Ya kan? Nah, di sini, ya, maka kalau ini 0, artinya, ya, perumusan ini menyisakan, ya, menyisakan dx saja di sini, ya. Di sini menyisakan dx saja karena ini dy-nya 0. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat dari sini? Ya. Nah, di sini dari A ke D ini bahwa z-nya juga sama-sama 0, ya. Di mana, ya, z-nya sama-sama 0 sehingga dz-nya juga 0. Sehingga
sisa formulasinya bagaimana? Ya, maka sisa formulasinya adalah yang ini, ya, integral itu. Ya, saya ulang lagi, ya, integral ya, x kuadrat z min z dx ya ditambah ya x plus y min z dy ya dikurangi x y z dz. Mana saja yang 0? Ini 0 ya. Lalu dy-nya 0 ya. Nah, ini ya, ya, x kuadrat z min 2 ya. Ini x kuadrat z min 2 ya. Ini bukan ini min ini 2, hati-hati ya. Z sama 2 saya tukar ini. Ya, ini 2 ya. Berarti ini z-nya 0. Nah, sisa apa berarti? Berarti sisa ya, berarti sisa integral min 2 dx. Nah, batasnya ini x. Nah, di sini x berubah dari 0 sampai 2. Berarti batasnya dari 0 sampai 2. Nah, maka hasilnya bagaimana? Ya, min 2 x ya, dari 0 sampai 2 ini sama dengan minus 4. Nah, ini. Oke, sekarang ya, kan tadi sudah dari 0 ke 2. Maka sekarang PR kita adalah ya, mencari ya, integral garis dari 2,0 ke 2,2 dari C ke D. Nah, bagaimana itu? Sekarang selanjutnya itu ya dari 2,0 ke 2,2 ya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa di sini ya x-nya sama-sama 2. Nah, tapi kalau kita turunkan ya dx ini kan sebuah konstanta, berarti hasilnya 0. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ya. Nah, di sini ya nilai z-nya di sini ya ini alasnya ini z-nya sama-sama 0 di sini ya. Z-nya sama-sama 0. Nah, di mana ya z-nya sama-sama 0 sehingga dz-nya pun 0. Nah, sehingga bagaimana formulasinya sekarang? Integral v dot dr ya, kita tulis lagi integral x kuadrat z min 2 dx ya ditambah x plus y min z dy min x y z dz ya. Ini z ini dz 0. Lalu apalagi yang 0? Ya, dx-nya 0 ya. Lalu ini nilai z di sini 0 ya, x-nya 2 tapi y-nya tidak 0. Sehingga kita bisa formulasikan lagi bahwa integral x-nya 2 ya ditambah y dy. Nah, batasnya dari mana? Nah, batasnya di sini kan 2,0 menjadi 2,2. Artinya x y-nya berubah dari 0 menjadi 2. Jadi 0 to 2. Sehingga kita bisa tuliskan ini jadi 2y tambah y kuadrat per 2. Nah, hasil integralnya dari 0 sampai 2. Ya, sehingga kalau kita masukkan ya ini ya berarti 2 kali 2 tambah 2 kuadrat per 2. Nah, ini 4 tambah ya, 4 tambah ya ini. Nah, kita masukkan batasnya. Nih. 2 kuadrat 4 per 2 2. Ini 4 ditambah 2 kuadrat 4 dibagi 2 2 ya. Oke. Yang 2 kuadrat 2 kali 2 4 ya kan? Terus ini setengah ya 2 kuadrat 4 dikurangi dibagi 2 2. Berarti ya 6. Nah, berarti 6 ya. Oke. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita bisa ya kita bisa kerjakan juga dari proses selanjutnya. Ya, setelah dari 2 ya. Setelah dari 2 ya, berarti ini lanjut ke sini. Ya, berarti dari 2 menjadi 0 2. Nih, dari sini ke sini sekarang. Ya. Berarti ya. Nah, berarti ya selanjutnya ya dari ini ya dari 2 ya menjadi 02. Dari titiknya berubah.
Nah, yang bisa kita lihat di sini bahwa di sini itu ya, bahwa di sini itu y-nya 2. Y-nya 2 ya. Lalu y-nya 2 setelah itu, tapi kalau misalkan ini diturunkan ya, dy-nya itu 0 ya, ya kan? Dan z-nya itu sama-sama 0 juga ya, dz-nya 0 ya. Kenapa ini sama-sama 0 ya? Jelas karena ini berada pada bidang XY. Ya, artinya di sini kalau kita lihat ya, kita buat konsistensi di sini z-nya 0 ya. Seperti itu. Oke. Sudah, berarti maka formulasinya dari integral v ya dot dr ya itu sama dengan integral ya x kuadrat z min 2 ya dx ditambah x plus y min z dy min x y z dz ya. Ini dz-nya itu 0 ya. Lalu apalagi yang 0, dy-nya 0. Nah, sisa ini. Nah, ini min 2 ya. Nah, berarti sisa apa? Sisa integral ya, karena ini z-nya 0 ya. Berarti sisa integral min 2d dx ya. Batasnya dari balik sekarang. X-nya berubah jadi dari 2 menjadi 0 di sini. Nah, berarti ya min 2x ya dari 0 sampai dari 2 sampai 0 misalnya 4. Yang masukkan batasnya. Seperti itu. Oke, ya selanjutnya. Nah, ini karena ini sudah dari 0 ke 2, 0 sampai 2, sekarang balik lagi titiknya ke titik awal ya. Ya, ini berarti ini balik lagi ke sini ya. Nah, ini dari 02 sampai 00 ya, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya dari itu dari 02 balik lagi ke 0 0. Nah, apa yang bisa kita lihat bahwa di sini x-nya itu 0 ya. Maka dx-nya itu 0. Nah, lalu ya, tapi dy-nya berubah ya, jelas yang ini z-nya itu 0, dz-nya itu 0. Nah, gimana sekarang formulasinya? Ya. Nah, oke. Sudah, berarti ya integral ya v dot dr itu sama dengan ya integral x kuadrat z min 2 dx ya ditambah x plus y min z dy min x y z dz ya. Ini 0 z-nya. Nah, sekarang apalagi yang 0 di sini bahwa x-nya itu sama-sama 0 ya. X-nya itu 0 ini ya. Dx-nya juga 0 ya, tapi dy-nya tidak 0, dy-nya berubah ya. X-nya itu 0 ya. Z-nya itu 0 juga sehingga menyisakan integral y dy ya. Maka batasnya dari mana ke mana? Ya, ingat y-nya berubah dari 2 menjadi 0 ya. 2 dari 0. Nah, sehingga ini setengah y kuadrat ya dari 2 sampai 0. Nah, berarti ini hasilnya bagaimana? Ya, 0 dikurangi ya, berarti 0 dikurangi 4 per ya 2 kuadrat 4 per 2 ya. Berarti ini hasilnya min 2. Seperti itu. Ya, ya kan? Nah, sehingga kita bisa hitung di sini ya. Ya, kita bisa hitung di sini. Ya, berarti totalnya berapa? Ya, berarti totalnya ya, maka integral lipat ya, integral lipat dari curl V ya didotkan dengan N d sigma itu totalnya sama dengan ini. Ya, berarti min 4 ya. Hasil yang pertama min 4, ini kan min 4, 6, 4, min 2. Min 4 tambah 6 tambah 4 min 2. Min 4 tambah 6 2 tambah min 4 tambah 6 itu 2, 2 tambah 4 6, 6 dikurangi 2 4. Nah, hasilnya 4. Ya, seperti itu. Oke. Ya, hasilnya 4. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini permukaannya sudah berbeda. Yang semulanya piramid, sekarang tabung.
Oke, ini mungkin ada yang bertanya begini mungkin. Nah, ini kan yang ditanyakan, hitunglah ini terhadap 4 permukaan piramida ya, 4 permukaan piramida ya, 4 permukaan miring piramida dengan perimeter ya di bidang XY dengan titik sudut ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa yang dihitung cuma alas doang, sedangkan yang ditanya ini permukaan miring. Miring kan yang ini. Nah, kenapa yang dihitung cuma alas? Karena yang diminta itu perimeternya atau parameternya itu bidang XY ya. XY ini kalau kita lihat bidang XY ini kan berarti pada alasnya doang ya. Pada alasnya doang. Berarti karena ini pada bidang XY berarti Z-nya itu 0. Nah, seperti itu. Itulah alasannya. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, hitunglah integral double ya, integral lipat 2 f dot n d sigma dengan f-nya ini. Nah, ini dengan ini sigma adalah seluruh permukaan silinder yang dibatasi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, lalu z sama dengan 3 dan z sama dengan min 3. Ini batasnya sangat penting. Ya. Nah, kita tulis dulu bahwa f-nya itu sama dengan ya y kuadrat min x kuadrat i ditambah 2xy min y c. Nah, dengan sigmanya seluruh permukaan. Nah, sekarang hitung nih. Hitung ya, apa yang dihitung? Integral f dot pada arah n topi ini arah yang tegak lurus, d sigma, nah itu berapa? Nah, lebih mudah ya, ini tak tuliskan dulu syarat batasnya di mana ya x kuadrat plus y kuadrat ya sama dengan 16, ini permukaan yang dibatasi ini, dan z-nya sama dengan 3 dan z-nya sama dengan minus 3. Nah, z itu yang mana? Ya, z itu yang atas ini. Berarti ini 0 ya. Kalau ini 0, berarti yang bawah ini min 3. Yang atas ini plus 3. Seperti itu maksudnya. Sudah lebih mudah ya. Setiap ada problematika yang melibatkan integral lipat f dot n ini, lebih mudah kita menggunakan teorema divergensi. Nah, teorema divergensi. Apa itu teorema divergensi? Bahwa kalau misalkan ya teorema divergensi itu misalkan ya kita ingin mencari divergensi dari sebuah bidang yang dibatasi oleh volume d tau ya. Ya, ini dibatasi oleh volume ya, di mana T itu adalah volume ya, volume. Maka ya kalau kita ingin mengetahui divergensi dari sebuah bangunan ruang atau volume, maka kita cukup menghitung bagian luasannya saja ya, bagian luasannya saja d sigma ya, ini sigma, di mana sigma ini luasan ya. Maka kita cukup menghitung ini ya. Nah, yang luas kanan kan ini. Nah, kita tentukan ini ya, hitung ini. Nah, hitung ini. Nah, sudah ya, di mana di sini ya, di mana di sini V-nya sama dengan F ya. Sehingga V-nya di sini sama dengan F. Kita bisa ganti ini. Karena di sini yang diminta adalah F, bukan V. Ya, kita buat lebih general gini. Pertama kita tentukan dulu ya. Tentukan divergensi F. Nah, lebih mudah memang menghitung dengan divergensi. Ya, divergensi F bagaimana? Ya. Nah, kita harus tahu di sini ya, bahwa di sini, nah, kita buat lebih rapi lagi, ini F-nya terlalu ke atas, ya, ini F-nya seperti ini, ya, maka di sini yang nempel sama I itu adalah Fx, yang nempel sama J itu adalah Fy, kan begitu, ya kan? Maka kita bisa tentukan sekarang, ya, bagaimana divergensi dari F. Ya. Divergensi dari F. Ingat divergensi ini di sini karena di sini bidangnya X, Y, Z, artinya berlaku pada bidang kartesian seperti itu. Maka kita bisa formulasikan ya divergensi F itu kan dfx ya dx ya ditambah dfy dy ya ditambah dfz dz ya. Di mana divergensi operator nabla itu sama dengan I ddx ya tambah G ddy tambah K ddz. Nah, sudah di sini. Berarti ini ya ddx ya. Fx-nya apa? Di sini fx-nya sama dengan y kuadrat min x kuadrat ya. Nah, itu.
ya y kuadrat min x kuadrat ditambah ddx ddy maksud saya ddy ya ddy dari apa 2xy min y ini fy-nya ini ya 2xy min y ya 2xy min y sedangkan yang fz ini 0 ya karena tidak ada sumbu fz sana ya sehingga divergensi f hasilnya bagaimana turunkan ini terhadap x ya jadinya itu kan min 2x ya lalu turunkan ini terhadap y berarti hasilnya ya ini kan terhadap y berarti yang pertama ini turunkan hasilnya yang 2x lalu yang min y ini turunkan hasilnya min 1 itu. Oke kita cek lagi nih di sini nah di sini apa ya. Oh nah ini di sini harusnya di sini masih ada lagi ya di sini harusnya masih ada lagi persamaan ya ya di sini harus ditambah lagi ya ditambah lagi elemen z nah, elemen z di sini konstan nilainya 3 ya, dan min 3 ya oke jadi ini bisa ditambah lagi yang ini yang terpenting ya di sini bisa ditambah lagi plus 3 ya oke nih kalau kita lihat di sini ya kan di sini tuh persamaan garis z sama dengan ya sama dengan 3 seperti itu ya nih z sama dengan 3 ya ini ya ditambah 3 ya ditambah 3 ya harusnya ditambah 3 nah ditambah 3 nah ini dari mana ya karena di sini masih ada komponen z ya ini tidak nol maksudnya ya ditambahkan komponen z seperti itu sehingga ya ini maaf tak ralat ini tidak nol ya, ya tidak nol ya kan masih butuh ditambahkan komponen z ya z-nya sama dengan 3 di situ dan nah sekarang ya berarti ini kalau di total ya divergensi f ya, ya divergensi f itu sama dengan ya min 2x tambah 2x 0 ya min 1 tambah 3 2 nah seperti itu nah sekarang kita harus integralkan lipat 3 kali ya lipat 3 kali dari divergensi f ya kalikan d tau nah d tau ini isinya apa d tau ini kalau misalkan koordinat tabung itu sama dengan ya r dr ya r dr nah d d theta ya d dz nah seperti itu r ini komponen dari jari-jari theta ini komponen dari apa namanya sudut pada lingkaran dengan z ini komponen tinggi seperti itu udah ini divergensi f itu kan sama dengan 2 ya nah ini berarti batasnya dari r dr d theta d dz nah batas r ini dari mana sampai mana. Nah, kalau kita ingin tahu mana sampai mana, kita harus tahu jari-jarinya dulu. Ya, jari-jarinya dulu. Ya, sini. Ya, jari-jarinya berapa ini? Kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 ya. Nah, artinya x kuadrat plus y kuadrat kan sama dengan r kuadrat ya. Karena r kuadrat sama dengan 16, maka r itu 4. Ya, jari-jarinya 4. Seperti itu. Ya, kan? Nah, itu hanya batasnya saja. Ya, sehingga nah ini kita bisa kumpulkan satu-satu ya. Bisa kita kumpulkan satu-satu, 2 kalikan integral 0 sampai 4 ya, batasnya R dr, lalu integral dari 0 sampai 2 pi ya, ini d theta. Kenapa sampai 0 sampai 2 pi? Karena lingkaran itu kan dari 0 sampai 2 pi ya. Ini d dz ya, seperti itu. Oke. Oke. Ya, berarti ini dz-nya dari mana ke mana? Ya, dz-nya itu dari min 3
sampai 3. Ya, kenapa min 3 sampai 3? Karena kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita lihat di sini, batas setnya dari min 3 sampai 3. Ya, dari tingginya itu 3 sampai 3. Oke. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa lanjutkan, ya. Nih, bagaimana nih batasnya, hasilnya? Nah, ya udah, ini kita cari hasilnya nih. Ya, bahwa integral ini sama dengan, nah, ini 2, ya, integral RdR kan sama dengan setengah R kuadrat, ini bisa dicoret, ya, dari 0 sampai 4, lalu integral itu hasilnya 2pi, ya, dikalikan dz itu kan hasilnya kan, ya, z dari min 3 sampai 3, ya kan? Berarti ini hasilnya 4 kuadrat dikalikan 2pi, ini hasilnya 6, ya. Berarti ya 4 kuadrat 16 kali 6 itu 96, ya, kali 2 itu sama dengan ya 192 pi. Nah, inilah hasilnya. Oke, mungkin di sini yang paling sangat mengganjal itu kenapa ada plus 3 di sini, ya kan? Kenapa ini ada plus 3 di sini? Oke, karena di sini masih ada tingginya di Z. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Oke, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Oke, ya seperti inilah hasilnya. Ya, kenapa ini harus ada plus 3? Karena ini membatasi dia di tengah, ya. Kalau misalkan ini XYZ-nya pas di jari-jari sini, ya, alias tabungnya di sini, ya. Di sini. Nah, ini ya di sini. Maka ini tidak perlu dipluskan 3 seperti itu. Ya, nggak perlu. Ya. Oke, ya sudah sekian, ya. Sekian pembahasan saya. Kalau punya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.